Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas satu topik menarik tentang Konvensi Hak Anak, pilar utama pemenuhan hak anak usia dini. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak adalah instrumen hukum internasional yang menjadi landasan universal dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di seluruh dunia. Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia, yang mengesahkannya melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Anak usia dini atau anak usia 0 sampai 6 tahun merupakan kelompok yang berada pada masa perkembangan yang paling krusial, di mana kebutuhan akan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang menjadi fondasi utama bagi pembentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Fase ini adalah waktu yang paling menentukan untuk perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak. Konvensi anak memberikan kerangka hukum yang sangat tegas dan komprehensif, serta panduan moral bagi negara-negara untuk memastikan anak-anak dalam kelompok usia ini memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka secara menyeluruh dan berkesinambungan. Hak anak usia dini menurut Konvensi Hak Anak ini menjadi sangat penting untuk perlu kita ketahui. Konvensi Anak menempatkan 4 prinsip utama yang menjadi landasan universal pemenuhan hak anak. Pertama, non-diskriminasi. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, berhak untuk hidup, bertahan, dan berkembang secara moral. Serta yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk anak usia dini yang berada dalam tahap kritis perkembangan fisik, kognitif, dan emosional. Nah, dalam konteks ini, hak-hak tersebut mencakup akses terhadap identitas legal, pendidikan berkualitas yang holistik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan penuh dari kekerasan maupun eksploitasi. Hak-hak anak atas kesehatan diatur secara tegas dalam pasal 24 Konvensi Hak Anak yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan preventif seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan intervensi dini terhadap masalah kesehatan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak atas pendidikan dijelaskan dalam pasal 28 dan 29 yang menggarisbawahi bahwa anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan berkualitas yang mendukung perkembangan holistik mereka, mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial. Selain itu, Pasal 19 Konvensi Hak Anak mengamanatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, sebagai bagian dari komitmen global untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Bagaimana implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia? Ini menarik untuk perlu kita ketahui. Indonesia telah menunjukkan komitmen yang nyata terhadap Konvensi Hak Anak melalui serangkaian regulasi dan program nasional yang strategis. Pertama,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Secara eksplisit, mengintegrasikan prinsip-prinsip utama Konvensi Anak ke dalam sistem hukum nasional, memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik, integratif, atau PAUD HI menjadi salah satu inisiatif penting yang dirancang untuk memastikan bahwa pemenuhan hak anak usia dini mencakup layanan kesehatan, pendidikan holistik, serta perlindungan dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan. Kebijakan seperti ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak usia dini, sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam Konvensi Anak. Program-program seperti imunisasi nasional, posyandu, dan pendidikan anak usia dini menjadi representasi nyata dari implementasi Konvensi Hak Anak dalam meningkatkan kualitas hidup anak. Misalnya, program imunisasi telah secara signifikan mengurangi angka kematian anak di bawah usia 5 tahun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh WHO, pemerintah juga mendorong pembentukan Kabupaten Kota Layak Anak, sebuah inisiatif yang didesain untuk memastikan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Konsep Kabupaten Kota Layak Anak berperan penting dalam mempromosikan kepentingan terbaik anak di tingkat lokal, baik dari desa, kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten kota. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada sinergi strategis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, termasuk partisipatif aktif dalam memastikan keberlanjutan program melalui kebijakan berbasis bukti. Dalam mengimplementasikan konvensi hak anak, ada tantangan dan otomatis kita juga perlu sampaikan solusi dalam penerapan konvensi hak anak. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam implementasi konvensi hak anak, khususnya bagi anak-anak usia dini. Tantangan ini tidak hanya mencakup aspek struktural, tetapi juga kultural yang memengaruhi keberhasilan pemenuhan hak-hak anak. Beberapa tantangan utama antara lain, pertama, ketimpangan akses layanan. Kita ketahui anak-anak di daerah terpencil seringkali kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan yang memadai. Kedua, kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, dengan lebih dari 25% kasus melibatkan anak usia dini. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran hak-hak anak. Masih banyak orang tua dan masyarakat yang belum memahami hak-hak anak sesuai dengan konvensi anak, yang mengakibatkan rendahnya penghargaan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Lalu yang keempat, koordinasi antar lembaga. Implementasi konvensi anak seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan program perlindungan anak dan duplikasi kebijakan. Ini menjadi hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, untuk itu, ayahanda dan bunda terkait dengan implementasi konvensi anak ini menjadi pilar utama dalam memastikan pemenuhan hak anak usia dini. Dengan mengintegrasikan
prinsip-prinsip konvensi hak anak ke dalam kebijakan nasional, Indonesia telah menunjukkan langkah maju dalam perlindungan anak. Namun, tantangan yang ada membutuhkan perhatian lebih baik dalam bentuk peningkatan kebijakan maupun penguatan kolaborasi. Pemenuhan hak anak usia dini adalah investasi masa depan yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.